Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur alhamdulillah kita pada hari ini bertemu di suasana yang sangat romantis, di suasana yang sangat ceria, dan kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Intan Dwi Hastuti, kemudian Bapak Salahuddin, Ibu Yuli dari Surabaya, Ibu Yulia yang kita kenal dengan Ibu Jule. Pertama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat dan kita masih bisa bertemu dalam sesi yang kedua atau pada Vikon yang kedua. Kemudian yang kedua, kita semuanya sama-sama bersyukur karena dipertemukan dengan saudara baru. Semoga tidak hanya sebatas di sini, tetapi nanti berlanjut saling silaturahmi kami ke Bima, dan yang Bima juga akan reuni untuk ke Malang kembali dan Surabaya. Yang ketiga, Amin. ya, yang ketiga mohon izin saya bacakan susunan kegiatan pada hari ini. Pertama adalah pembagian tugas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mencoba untuk menyampaikan hasil dari pekerjaan sekilas yang kita sudah rumuskan. Untuk pembagian tugasnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Jule. Terus kemudian nanti untuk rencananya akan disampaikan oleh Ibu Intan untuk yang PPT-nya. Terus kemudian untuk yang ini ya dialog atau apa ya ini sutradaranya nanti adalah Ibu Yuli, Pak Udin, dan saya. Jadi skenario-nya nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuli, tapi sekilas nanti kami tampilkan dari saya. Untuk berikutnya kami persilahkan Ibu Juli untuk menyampaikan pembagian jadwalnya. Mangga Bu, job desk-nya. Halo teman-temanku kelompok keempat yang segar-segar karena menyambut penyegaran. Oke, terima kasih Bu Hani dengan suara yang bagai MC protokoler Istana Negara membagi kita ke dalam schedule yang sangat jelas. Jadi proses diskusi kita jadi lebih terarah. Nah, untuk kalau tidak salah, kita juga sudah sepakat bahwa di antara kelima dari kita ini sudah punya bagian masing-masing untuk proses pengerjaan di hari kedua ini. Seperti itu. Jadi untuk PPT Lokakarya Daring itu akan di-manage oleh saya dan Ibu Intan Dwi Hastuti. Dan itu sudah sepakat ya Bu Intan? Tolong jempolnya Bu Intan. Mantap, oke. Dan untuk skenario itu akan dihandle oleh Bu Yuli, Pak Hani dan Bu Hani dan Pak Udin. Ini trio banget ini yang akan dahsyat ngalah-ngalahin film-film Oscar kayak nanti skenarionya. Dan untuk praktek coachingnya ini sudah pas banget, yaitu ada Pak Dr. Salahuddin dan Bu Siti Hani, nanti kita ambil peran nih, siapa yang cocok jadi yang di coaching dan siapa yang cocok jadi coachnya, kita lihat nih. Dan untuk Bu Yuli, terima kasih itu peran yang sudah membuat link Google Meet, dan untuk Bu Hani, terima kasih sudah merekam proses diskusi kita hari ini. Oke, berarti sepakat semua ya kelompok 4 yang segar-segar dan penuh semangat. Kalau sepakat kasih jempolnya. Oke, mantap. Sepakat, baik. Berarti dilanjutkan dengan apa nih Bu Hani? Kalau begitu boleh dikembalikan kepada MC kita. Oke, terima kasih Bu Julia Hidayati atau Bu Jule ya. Pantasnya memang Bu Jule karena wow ketemu sekali gini kayaknya jadi heboh gitu. Semoga kita ketemu beneran di darat ya. Berikutnya adalah sudah dibagi oleh Ibu Jule. Jika boleh saya ulang adalah nanti Bu Intan akan menyampaikan paparan PPT-nya jika bagaimana ketika daring gitu. Ketika daring itu kira-kira kita apakah memungkinkan gitu, dan bagaimana agar menarik bagi CGP dan kepala sekolah serta pengawasnya itu mau seharian ada di situ gitu. Nanti untuk yang memaparkan bagian
skenarionya adalah Bu Yuli, nanti terakhir Pak Coach, kita sambut Pak Coach terganteng di grup ini, nanti Pak Udin, dan saya adalah CGP-nya saja. Berikutnya kami langsung lanjutkan paparan dari Ibu Intan Dwi Hastuti. Kepada Ibu Intan Dwi Hastuti kami persilakan. Mohon maaf Bu Hani, jadi sebenarnya untuk proses PowerPoint ini masih kami buat, saya dan masih Bu Intan buat. Cuman pada prakteknya mungkin akan saya sampaikan dulu yang akan coba kami buat dan kami finalisasi, boleh ya teman-teman? Jadi kalau kita kan juga sudah sama-sama pernah mengalami lokakarya melalui daring, yaitu lokakarya 0 atau lokakarya perdana. Di situ sebenarnya dari bukan modul, dari panduan itu sudah sangat jelas, sudah sangat berurut. Jadi di sini sih saya butuh saran dan masukan aja dari teman-teman, karena di sini kalau yang kami coba buat itu sebenarnya ada 3 yang harus disiapkan, yaitu dari pra artinya itu sebelum, dan juga proses artinya pada saat prosesnya, dan pasca atau evaluasi ketika refleksi. Jadi di situ ketika pra atau sebelumnya, poin-poin yang saya dan Bu Intan coba buat itu bagaimana kita sebagai pendamping harus membaca dan mendalami tema atau sesi lokakarya. Terus juga disesuaikan dengan kita membuat rencana dan kita membagikan jadwal atau fiksasi jadwal kepada teman-teman CGP seperti itu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu di sini untuk nanti kami buat ini. Jadi kalau yang saya lihat sih bagaimana kita bisa menyiapkan sebelum dan ketika proses sama sesudah dari daring itu. Kalau sebelumnya saya coba buat kayak rangkaian yang bisa do's and don'ts-nya, misalkan kita lakukan ini dan kita jangan lakukan ini. Misalkan jangan lakukan itu, jangan memaksakan CGP untuk on kamera terus, tentunya dengan alasan-alasan teknis seperti itu. Gimana Bu Hani? Kalau pengalaman dari teman-teman di Malang nih, kalau boleh tahu. Ya, oke Bu Juli. Ya, Bu Yuli. Iya, gimana Bu Yuli? Dipikirkan media apa yang dipakai untuk menyampaikan. Kalau di lokakarya perdana itu kan kita ada board gitu ya. Kemudian kita ada menti, kemudian ada Padlet. Mungkin di lokakarya ketiga, seandainya kita pakai daring, kita perlu menyiapkan media apa yang interaktif, yang itu bisa membuat CGP lebih tertarik gitu. Jadi mungkin kita tambahi ada Kahoot mungkin ya. Terus ada kalau ada kemarin waktu lokakarya perdana pakai menti, mungkin sekarang bisa pakai Slido gitu. Jadi memikirkan ditambahin media-media untuk interaktifnya supaya lebih hidup, jadi nggak bosan gitu. Atau boleh saya share di sini dulu kali ya? Iya, monggo Bu Juli. Oke, Bu Juli. Bu Intan mau menambahkan mungkin, karena Bu Juli sama Bu Intan mungkin besok yang presentasi ya. Monggo Bu Intan. Iya, mohon maaf kalau suaranya agak ribut ya di sini Bu, lagi di luar ini. Jadi kami kan tadi kebagian tugas deskripsi tentang lokakarya jika seandainya itu dilaksanakan secara daring. Mulai dari persiapannya apa, perannya, terus kemudian saat pelaksanaannya apa. Saya nggak bisa ya. Nanti kita sambil diskusi ya. Mungkin nanti ya di PPT kita jelaskan dulu persiapannya apa, seperti apa kalau lokakaryanya daring, terus hambatannya apa, mungkin itu ya, sama kelebihannya apa kalau kita melakukan lokakarya daring. Nah, seperti yang kemarin sudah kita lakukan di lokakarya perdana itu kan banyak sekali hambatannya. Pertama, kadang ada CGP yang masih gaptek mengoperasikan Zoom, Jamboard, mereka dengar. Video juga baru mereka dengar itu. Nah, itu butuh waktu untuk mereka beradaptasi gitu. Tapi alhamdulillah mungkin kalau ini dilaksanakan secara daring, mungkin hambatan seperti itu masih bisa diminimalisir sih ya.
kendalanya itu adalah saat sesi breakout room. Karena kemarin jujur waktu lokakarya perdana itu saya WA Pak Muji, Pak gimana kalau pada saat sesi breakout room di sesi itu saya keluar dari Zoom atau saya bikin Google Meet untuk kelompok kita gitu. Katanya Pak Muji, oh nggak bisa Bu, semua harus direkam di Zoom mulai dari awal sampai kegiatan lokakarya berakhir. Nah kalau begitu kan nggak bisa kita pakai 2 akun dalam satu komputer, pakai Zoom sama Google Meet kan nggak bisa. Nah ya sudah nggak ada sesi diskusi saat itu kan, hanya sebagai pelengkap aja. Nah itu mungkin formatnya kayak gitu kalau lokakaryanya daring gitu. Ini kok aku nggak, oke. Iya baik Bu Intan. Saya juga sudah catat itu. Cuma ini kok saya mau share screen nggak bisa ya? Oh iya, berarti kendalanya kayak laptop saya Bu. Biasanya jaringannya yang kurang kuat. Ternyata katanya para ahli tadi saya tanyakan ya. Untuk Pak Udin, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari kegiatan ini yang disampaikan sama Bu Jule, sama Bu Intan, sama Bu Yuli terkait dengan rencana lokakarya daring. Monggo Pak Udin. Minta itu. Iya. Minta masukan dari Bu Yuli sama Bu Hani. Nanti poin-poin apa yang kita masukkan dalam deskripsi lokakarya daring itu Bu, selain yang kita sebutkan tadi, mungkin ada tambahan lagi. Iya. Baik, saya mungkin sedikit. Monggo Pak Udin. Bu Hani. Iya. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ingin mengemukakan tentang persoalan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan lokakarya daring dimungkinkan nanti kita melaksanakan itu. Tentu sebagaimana yang sudah disampaikan Bu Juliet di awal tadi, ada persiapan awal yang kita harus matang untuk mempersiapkan itu. Apa saja persiapan awal yang diperlukan itu? Yang pertama adalah rencana tentang teknis pelaksanaan yang akan kita lakukan. Baik dari sosialisasi dulu. Yang pertama, sosialisasi tentang rencana kita untuk melaksanakan lokakarya daring. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan dalam rangka lokakarya daring. Antara lain tentang aplikasi yang dibutuhkan oleh kita. Aplikasi apa saja yang kita butuhkan kaitannya dengan room yang ada dalam lokakarya itu. Apakah kita membagi berapa room nanti disesuaikan dengan kondisi lokakarya kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perangkat-perangkat tambahan yang menjadi penunjang bagi penyampaian informasi yang disampaikan oleh peserta kita dalam lokakarya. Antara lain tadi perangkat yang digunakan itu berkenaan dengan aplikasi, katakanlah informasi yang ingin disampaikan oleh pihak penyelenggara ataupun narasumber kita atau pendamping kepada CGP, kira-kira berapa aplikasi yang dibutuhkan oleh mereka itu, sehingga akan memudahkan informasi yang disampaikan itu tersambung, terkoneksi dengan baik dengan peserta lokakarya kita. Kemudian di akhir kita juga perlu mempersiapkan instrumen penilaian seperti yang ada di lokakarya kita, yang format-formatnya perlu disampaikan oleh kita dalam bentuk daring. Di Google Drive mungkin perlu disampaikan, sehingga ini perlu dipersiapkan secara matang oleh kita tentang teknis pelaksanaan perangkat-perangkat ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Salahuddin. Ini saya coba presentasi, kelihatan nggak ya slide ini? Iya, kelihatan Ibu, kelihatan. Sudah muncul Bu? Iya, sudah muncul. Oke, baik. Oke. Kurang lebih itu nanti saya lengkapi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Nanti saya lengkapi, saya rapikan. Mungkin di sini kita sepakati paling banyak 5 slide ya Bapak Ibu, atau mungkin 4 ya untuk yang materi ini ya. Iya. Berarti mohon izin untuk yang besok presentasi siapa, karena kebetulan saya belum dapat jatah bicara sih. Oh iya benar, Bu Jule belum presentasi kan tadi? Iya, Bu Jule tidak apa-apa presentasi betul, ini Jule, ya. PPT ya. Iya. Okay. Iya Bu Jule. Jule monggo. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke. Bu Intan udah pindah posisi lagi dia. Iya. Jalan-jalan Bu Intan. Bu Jule,
Bu Yuli tadi menambahkan, Berarti untuk loka karya daring itu ya Bapak Ibu. Ya, saya tambahkan sedikit ya Bu Julia. Saya tambahkan. Iya Bu Hani. Iya. Kedengeran ya Bu? Ya. Terdengar ya? Silakan Ibu Ya. Hani. Tambahannya kemarin untuk kegiatan agar apa ya lebih Ya, terdengar Bu, terdengar ya, Bu. agar lebih menarik begitu, maka sebelum mulai kegiatan ternyata ice breakingnya itu kita memberikan sebuah kegiatan yang mendadak gitu, surprise. Teman-teman CGP silahkan mencari 2 benda warna biru dan merah misalkan, atau biru dan kuning. Kemudian CGP-nya berlari misalkan mencari benda itu. Kemudian ditanya, saya ingin bertanya misalkan apakah CGP sudah mengerjakan PR-nya adalah lembar kerja 1. Pasti mereka lupa gitu. Iya, kalau iya angkatlah benda warna merah. Jika seandainya tidak, berarti angkatlah benda warna biru misalkan gitu. Jadi kita beri pancingan karena hari ini tadi ada kegiatan yang lucu. Saya coba hubungi seluruh CGP, PR-nya apakah ada? Ternyata dijawab tidak ada PR, padahal ada PR lembar kerja 4 yang dikasihkan di Lokakarya 2 yang nanti dibawa di Lokakarya 3. Tapi semua CGP-nya pada lupa gitu. Jadi mungkin kita akan pakai game itu. Baru seperti kata yang disampaikan Bu Yuli, kita pakai Padlet, kita pakai Jambot, sama mungkin pakai yang lain gitu ya. Itu aja Bu, mungkin yang game-game gitu. Atau Bu Jule itu lebih heboh, pasti besok ada game-game yang apa gitu kayak Pak tadi. Ya seperti itu aja Bu Juli. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dari presenter besok Bu Jule, monggo. Monggo Bu Jule, mungkin ada tambahan lagi. Monggo Bu Jule. Bu Jule bisa dengar? Terdengar? Tidak terdengar? Baik. Iya. Terdengar suara saya Bu Jule? Iya. Iya. Kayaknya sudah cukup Bu Hani. Oh iya. Gimana? Ya, sebentar Bu. Ini Bu Intan, Bu Intan. Iya, iya, monggo Bu Intan. Kita nggak salah persepsi, tugasnya itu seingat saya bapaknya tadi bilang mendeskripsikan apa kelebihan, kekurangannya atau persiapannya saat kita misalnya lokakarya daring tadi. Jadi bukan simulasi lokakarya daringnya kita presentasikan menurut saya. Iya benar. Ya, Iya, iya. Iya, saya bisa dengar Bu Intan. Memang kita tidak, memang Bu Intan saya dengar kok. Saya dengar jelas. Saya juga dengar Bu Hani, tapi Bu Hani agak terdengar Bu Hani, cuman agak delay dia. Bu Hani punya suara agak delay, agak tetap kosong. Kalau Bu Intan cukup jelas. Iya. Jadi Iya, ini, gimana, Bu Intan memang yang kita lakukan memang bukan simulasi daring, tapi buat slide presentasi bagaimana kalau lokakarya itu daring gitu. Jadi di situ mungkin menyangkut pengertian, menyangkut pengertian, menyangkut kelebihan kekurangan, dan menyangkut juga medianya. menyangkut juga how-nya bagaimananya gitu. Ya nggak sih, geng? Terus Iya, ya. medianya ya. Jadi betul. Kan kelebihannya apa kalau Iya. Iya. Sama ya mungkin yang Betul. presentasikan dikit dong Bu Jule. iya. Apa Bu? Bu Intan? PPT-nya Bu Jule. Belum jadi. Tadi ini masih di Canva. Aduh. Insya Allah Pak Didi juga mengerti kalau melihat video kita ini. Oke. Ntar Bu Jule. Yang penting besok. Iya. Oke, Bu Jule. untuk lokakarya daring siap ya, tim Iya. Bu Intan dan Jule. Silakan Bu Hani, siapa lagi setelah ini Oke. mau mendiskusikan lagi? Iya baik, terima kasih Ibu Jule yang sangat heboh. Hasilnya juga heboh. Media interaktif yang dipakai tadi itu loh Bu. Iya, Caranya seandainya kita mau pakai apa. iya betul. Jadi kelebihannya. seandainya.
kelebihannya kita menggunakan media apa. Jadi Bu Intan menyampaikan, bukankah kita tidak perlu menyampaikan Bu, kayak denger, Bu Hani suaranya delay. Coba Bu Yuli dengar nggak Bu Hani? Iya. Bu Hani dengar? Oh, itu di mute sama Bu Hani. Halo. Halo. Iya, Bu Hani. Bisa terdengar, Bu. Suaranya double. Kayak bergaung gitu loh Bu. Oh gitu. Kayaknya harus dimatikan. Sebentar ya. Tapi jangan dimatikan kan Bu Yuli. Ya, Iya, iya. ayah. Ya, bawa laptopnya ke sana satu ya. Nah ini Bu Hani udah tenang nih karena udah di mute juga sama dia. Bawa laptopnya. Ruang tamu. Ya. Oke. Oke, halo Ibu. Bisa kedengaran? Loh, ini ruang tamu. Ya, siap. Loh, Kedengaran Dengar, Bu Bunda. Hani, dengar. Baik, kami simpulkan. Baik, kami simpulkan sama Pak Udin. Memasukkan aja media dan kita memasukkan aja media kita gitu biar kelihatan lebih apa ya, lebih menarik gitu besok presentasinya gitu. Jadi yang dimaksud kelebihan adalah termasuk medianya apa gitu. Baik, sekarang mengizin kami menyampaikan skenario-nya, tapi kami masih menggunakan skenario yang ini, yang pendampingan 0 ya Bu Yuli ya. Iya, Bu betul. Yuli untuk share yang pendampingan 0 saja, Nol. kita ganti seperti apa pendampingan 2-nya. Ini proses penggantian. Monggo Bu Yuli, kami persilakan. Iya, oke. Baik, saya anu dulu, Bu. Saya ambil dulu tadi yang dikirimi Bu Hani. Oke. Sebentar ya. Oke, sebentar. Iya. Sambil Bu Yuli menyampaikan, membagikan layarnya Pak Udin. Kok nggak bisa ya? Pak Udin, ini sedikit kami ingin sharing ini untuk yang feedback 360 derajat. Pak Udin menggunakan yang lama atau ada file baru? Belum ada file yang baru Bu. Ya. Masih menggunakan yang lama ya. Kita pakai saja file yang lama ya Bu Hani. Oh, iya, berarti yang ada pertanyaan ke kepala sekolah itu ya Pak Udin ya? Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, masih pakai file yang bertanya ke sekolah itu. Iya. Belum Bu Yuli? Enggak, Pak Oh, belum Udin. ya? Ini sudah muncul, sudah. Tadi sudah muncul Bu, terus hilang lagi. Oh iya, oke. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, sudah Oke, kelihatan. baik. Saya mulai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin skenario yang menjadi patokan ya. Nanti bisa kita ganti. Kebetulan ini skenario yang dulu dilakukan oleh Bu Hani ketika lokakarya luring ya, yang di Jogja. Nah, ini nanti ada semacam dialog antara pendamping dengan JGP. Jadi nanti di sini kita bikin skenarionya, cara kita mengkucing JGP yang besok. Nah ini, jadi skenarionya nanti meliputi bagian awal itu pendamping melakukan observasi, mendokumentasikan dan mengisi instrumen observasi perilaku. Kemudian pendamping meminta kepala sekolah, rekan sejawat, calon guru penggerak dan perwakilan untuk mengisi kuesioner feedback dan pendampingan menginput hasil kuesioner di LMS. Nah ini mungkin nama-namanya nanti bisa diganti. Nah seperti ini skenario-nya. Ini kalau saya bacakan mungkin waktunya tidak cukup nanti ya. Lalu ini ada bagian inti pendampingan. Lalu kemudian ini ada bagian akhir pendampingan. Nah seperti ini. Nah nanti yang besok ketika dipresentasikan berarti kita sepakati ya di room ini pendampingnya ini Bapak Dr. Salahuddin dan JGP-nya Ibu Hani, begitu ya. Jadi nanti mungkin kita bertiga, saya sebagai pengamat dalam proses coaching ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari gambarannya Bu Hani. Tapi itu nanti bisa kita ubah. Itu kan contoh skenario waktu lokakarya 0 ya Bu, lokakarya 1 ya. Lokakarya perdana yang rencananya mau dilakukan secara luring, tapi akhirnya kita waktu itu melakukan secara daring. Iya, gitu. Terima kasih Bu Hani, saya kembalikan kepada Bu Hani. Terima kasih Bu Yuli, sangat jelas sekali. Ini kami mohon masukan kalian dari Bu Yuli dan Pak Udin. Pak Udin yang kos, makanya jadi Pak Udin nanti lebih banyak mengendalikan gitu. Bu Yuli, apakah perlu kita tulis kira-kira di sebelum percakapan, apakah perlu kita tulis pendamping menghubungi CGP melalui telepon agar CGP menyiapkan feedback 360. Kira-kira apakah perlu dituliskan begitu atau langsung tulisannya dialog menanyakan kabar? Monggo Mas Ternuwun. Oh ya, karena kalau dilihat dari tadi lembar kerja yang dipresentasikan itu sepertinya harus diberitahukan Bu Hani. Jadi ada narasinya begitu kalau menurut saya ya, di lembar skenario-nya itu ada narasi bahwasanya ketika melakukan proses sebelum melakukan proses lokakarya itu kita kasih narasi aja, tapi nanti kita semacam kayak bikin cerita naskah. Nanti mungkin narasinya bisa saya bacakan, nanti begitu masuk skenario-nya nanti Pak Dokter sama Bu Hani bisa langsung berperan gitu. Jadi nanti ketika narasinya itu saya bacakan, jadi ketika kita lokakarya yang daring itu kelihatannya memang kita sudah melakukan prosesnya. Itu masukan saya sih, bagaimana teman-teman? Ya. Oke, terima kasih Bu Yuli. Monggo Pak Udin untuk menyampaikan masukannya. Sepertinya kalau yang sudah tertuang ini nanti kalau sudah diganti nama, karena ini skenario-nya waktu pendampingan perdana ya tentu dengan modifikasi nama yang kita sesuaikan. Apakah kita setuju menggunakan nama kita pergunakan nama kita saja? Betul, namanya Pak Dokter sama namanya Bu Hani. Iya, kalau mau diganti jadi nama artis juga boleh Pak. Nama panggilan kita ya, biar memudahkan kita. Iya. Oleh karena itu sebelum tampil kita besok, nanti ketika Bu Yuli sudah mengedit ya, disesuaikan dengan kondisi kita, mungkin bisa di-share lebih awal ya. Oh iya, iya. Maksud saya kemarin itu, jadi maksudnya kemarin begini kan, kita kerjanya di Google Drive itu yang
saya sudah saya bagian linknya, jadi bekerjanya itu langsung buka di Google Drive itu Pak, maksud saya kemarin tuh Pak. Jadi langsung ngeditnya di situ, sehingga kalau ada perubahan plus minus atau mau ditambahkan dikurangi itu kita langsung bekerjanya di Google Drive gitu. Bagaimana? Karena kan kita online nih kan, nggak mungkin kalau misalnya kita kalau bekerjanya kita bekerja sendiri terus kita kirim ke grup, nanti kan download terus ngedit lagi, kita nggak tahu mana bagian diedit. Jadi kita langsung di Google Drive itu maksud saya langsung diganti-ganti gitu. Makanya kemarin bekerjanya kalau bisa langsung di link begitu. Bagaimana? Nanti setelah saya editkan, saya bagikan linknya kayak kemarin, jadi bekerjanya langsung di link itu, langsung buka link, nanti kayak kita langsung editnya di situ gitu. Ya, saya yang penting sudah diedit oleh diskusi. Nah itulah yang nanti kita langsung bisa pakai bersama. Ya, kita sesuaikan saja dengan apa yang kita terjadi. Ya, ya, oke. Kalau banyak perubahannya gitu. Iya, Kalau edit terus takutnya nanti linknya kita sampai kesampaian apa yang jadi sasaran untuk kita coaching kesekian. Ya, baik Bapak. Baik. Oke, demikian Pak Udin. Ada lagi Bu Yuli tambahan? Bu Yuli, saya tanya dong, Bu Juli. Ya, Bu Yuli, ini kita diberi deadline sampai jam berapa malam ini untuk setor, Bu Yuli? Iya, disepakati aja nggak apa-apa. Oke. Jam berapa? Malam juga ada apa-apa. Jam berapa? 9. Satu gitu mungkin Bu Juli. Jam berapa? 21 atau 24? Iya. Oke. Jangan 20. Aduh, Ibu menyiksa Bu Hani. Foto 22 juga nggak apa-apa, jam 10 maksimal ya. Oke, Jam 10. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Sepertinya lengkap sekali tadi Bu Julia menyampaikan paparannya dengan lengkap untuk besok, kelebihannya untuk daring. Kemudian Bu Intan menyampaikan melengkapi dengan luar biasa. Kemudian Bu Yuli menyampaikan paparan tentang skenario dengan lengkap. Kemudian Pak Udin menyampaikan kira-kira cost-nya besok akan bagaimana. Kita buat simpulan untuk yang skenario pendampingan ada 3 pokok, yaitu pertama ada 4. Satu adalah feedback 360. Terus yang kedua adalah komunitas praktisi. Terus kemudian yang ketiga adalah disiplin positif. Yang keempat ada PR yang apa itu Pak, yang lembar kerja 4 dari Lokakarya 2. Mungkin jika seandainya ada kesalahan mohon diluruskan. Benar ya Bu, berarti intinya ada feedback 360, kemudian ada komunitas praktisi yang ditanyakan kembali, kemudian ada ya betul ya, itu Ya, ya disiplin positif. Ya. Dan apa PR yang dari Lokakarya 2 lembar 4 Ya, itu. betul. Ya. PR yang lebaran. Oke. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah tepat 30 menit. untuk direkam Bu, tapi diskusi kita lanjut kok. Iya, betul. Di luar rekaman ya. Iya, Ya. betul. Mungkin ada masukan lagi, kami masih terima lagi, monggo Bu Intan, Bu Jule, Pak Udin, Bu Yuli, monggo. Ini mungkin Bu Hani, saya mungkin cuma tanya, ini di luar dari tugas kita sih. Saya penasaran, saya pribadi, nggak tahu teman-teman yang lain, itu belum pernah menilai CGP Bu. Tapi kan tadi Bu Hani sudah share nggih di grup P4TK. Nah, berarti ketika saya sampai titik ini, sampai ibaratnya modul 2 dimulai, itu saya belum menilai yang modul yang sebelumnya, 1.4 ya. Nah, apakah saya harus kembali atau saya maju saja menurut Ibu? Ya, saya ingin sedikit cerita sambil sedikit malu juga Bu. Lah, saya ini kan dihubungi sama Pak Didi untuk menilai, tidak begitu. Lalu saya banyak menilainya kan di LMS gitu. Akhirnya saya otak-atik LMS, ketemulah penilaian itu di aksi nyata. Akhirnya setiap aksi nyata itu ya saya nilai aja gitu. Ternyata untuk yang pendampingan 01 sama Lokakarya 12
2 itu kita bisa menilai kenyataan modul 11, 12, 13, 14 kita bisa menilai di aksi nyata. Tetapi untuk yang modul 2 kita sudah disediakan penilaian baru, sudah saya coba-coba bisa ternyata Bu keren. Namanya adalah refleksi, nyarinya di pendampingan. Nanti tutorialnya saya kirim ya. Bu Hani. Ya berarti menurut Bu Hani, aku nih kembali ke modul sebelumnya apa wis bablas saya menurut Bu Hani? Sudah dibilang bablas. Tapi tadi Pak Didi kok bilang kita suruh nilai. Dengar nggak ya? Apa saya salah dengar ya? Nggak usah ya? Nanti kita nggak usah langsung satu. Kedepannya gitu. Modul 2. Ya. Yang lalu biarlah berlalu. Iya. Bu Jule yang ke depan nanti ada tutorial itu direfleksi, kita menilai, terus kemudian kita ada menilai banyak banget di pendampingan gitu, kemudian di matematikanya banyak. Nanti kita coba bikin tutorial bersama ya. Oke. Tapi kan menilainya sama ya Bu ya, dia kan ada 0, 1 itu kan jadi kan. Ada yang 4. Kalau yang refleksi sampai 4. Share tadi sama Pak Didi tadi di PPT tadi tuh Bu Jule penilaiannya. Terus Bu Jule, saya juga ada sedikit bingung tadi, lucu ya. Saya Mana tidak tuh, tahu penilaiannya itu ternyata di kayak Word itu diklik. Saya bingung nyari tombol 1, 2, ternyata nggak ada. Adanya ya kotak itu, kotak yang kayak Word itu kita klik gitu ternyata. Jadi saya baru ketemu tadi. Video indah Bu. Tapi luar biasa Bu Hani, jiwa petualang terhadap LMS. Salut. Terus kita nanti jam 10 Bu diskusi lagi nih. Ya. Maksimal Bu, maksimal. Maksimal kita. Maksimal. Diskusi lewat Google Meet atau lewat grup aja? Oh, nggak usah. Aja deh. Iya, nanti hasil ini skenario-nya itu kan saya share di Google Drive. Nanti linknya saya bagikan sehingga nanti misalnya kok ini nggak cocok ya ditambah kata ini, nanti bisa langsung diedit di situ. Nggak perlu simulasi dengan Pak Salahuddin. Oh gitu, berarti ini Kan masuk. besok ada simulasi kayaknya. Ada simulasinya besok. Insya Allah bisa nanti kita Oh iya. aja deh ya Pak ya. Oh berarti ini spesial Pak Dokter sama Bu Ani nanti. Iya, kalau malam-malam sama Pak ya gimana gitu. Nanti kita berikan dua mungkin nanti coba-coba untuk Oh iya. simulasi berdua ya Bu Ani. Iya. Dan nanti kalau sudah selesai di kita akan coba untuk simulasikan secara Ini Bu, dokumen yang ini Bu. di bahan kita bahwa Ya. Ya. Ya demikian Pak Alvin ya, Bu Yuli, Bu Intan, Bu Jule. Ya Bu Ani dan teman-teman mantap jos gandos. Baik Bapak Ibu, biasa rasanya bahagia sekali bisa pertama-tama bertemu Bu Jule, Bu Tanwi Hastuti, Pak Salahuddin dan Bu Yuli. Terima kasih banyak kami sampaikan. Kesimpulannya adalah kita akan menyampaikan paparan PPT besok oleh Bu Jule dibantu oleh Bu Intan. Kemudian yang kedua adalah skenario oleh Bu Yuli dan kemudian oleh Pak Udin dan saya adalah PGP. Terima kasih banyak Bapak Ibu, waktu kita sangat cukup dan semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi salam hormat, salam penuh cinta, salam sehat dan bahagia untuk Bu Intan, Bu Yuli, Pak Salahuddin dan Bu Zule yang sangat luar biasa. Yang guyu aja Bu Yuli. Jika ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sampai ketemu Juli ini loh. Ya, sampai ketemu ya semuanya. Ya, sampai ketemu. Ya, assalamualaikum. Saya dulu ya, dadah. Dadah. Bu, ini direkam kan Bu? Jangan sampai ada rekaman ulang. Ya, ini bisa saya kirim Bapak Ibu. Terima kasih.
Sampai ketemu, assalamualaikum.